Prosesi puncak haji di Arafah, Musdalifah, Mina telah usai dan sebagian jamaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Ini dia evaluasi penyelenggaraan ibadah haji saat puncak haji tahun 2023. Yuk, subscribe Spirit Haji Mabrur agar lebih bersemangat berkarya. Syukron, jazakumullah. Tahukah Anda berapa jumlah jamaah haji Indonesia pada 2023 yang tamatu wafat selama puncak haji, disafari wukufkan, dibadal hajikan, dan memilih nafar awal atau nafar tsani? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Spirit Haji Mabrur, info haji. Haji itu wukuf di Arafah. Karena itu, sukses penyelenggaraan ibadah haji bisa dilihat dari suksesnya pelaksanaan haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina Ar-Musna. Seperti apa tantangan, kondisi, dan pelaksanaan haji saat di Arafah tahun 2023? Berikut evaluasinya. Pada 2023, haji kembali normal dengan jumlah jamaah lebih dari 2 juta jamaah dari seluruh penjuru dunia. Indonesia mendapat kuota penuh 221.000 jamaah plus kuota tambahan 8.000 jamaah, sehingga Indonesia menjadi negara terbesar pengirim jamaah haji pada tahun ini. Dari kuota normal terdiri atas 203.320 jamaah haji reguler. Jumlah jamaah haji Indonesia yang besar ini tentu memerlukan sumber daya yang besar dalam memberikan kenyamanan dari segi akomodasi, transportasi, konsumsi, bimbingan ibadah, kesehatan, dan keamanan. Apalagi dari kuota 229.000 jamaah haji Indonesia, hampir 30% jamaah lansia. Ada 61.536 jamaah masuk kategori lanjut usia dan 5.791 jamaah disabilitas. Ibadah haji bukan hanya membutuhkan persyaratan syariah, melainkan juga kondisi kesehatan yang prima. Sebagian besar ibadah haji membutuhkan fisik yang baik karena terkait kondisi cuaca di Arab Saudi yang panas terik. Suhu di Arafah pada 2023 berkisar dari 45 hingga 50 derajat Celcius. Jumlah jamaah yang sakit dan wafat terus meningkat pada saat dan pasca Ar-Musna. Kelelahan berat dan cuaca panas berpotensi menyebabkan kondisi heat stroke. Jamaah yang memiliki riwayat sakit darah tinggi dan jantung mudah ngedrop. Sebelum puncak haji ada 154 jamaah wafat. Rinciannya 10 jamaah wafat di tanah air, 143 wafat di Arab Saudi, dan 1 jamaah haji khusus. Semua jamaah haji yang wafat sudah dibadal hajikan. Selama fase puncak haji, jamaah yang wafat di Arafah 14 orang, di Mina 58 orang, dan Makkah 39 orang. Pelaksanaan haji dari 209.782 jamaah haji reguler yang tiba di Tanah Suci, 198.373 orang atau 98% menjalani haji tamatu, 3.233 orang dengan haji ifrad, dan 31 orang lainnya dengan haji qiron. Haji qiron dilakukan dengan menyatukan niat haji dan umroh bersamaan. Sedangkan haji tamatu dilakukan dengan mengerjakan ibadah umroh dulu, kemudian haji.
Sementara haji ifrad mengerjakan ibadah haji lebih dulu baru umroh. Meskipun berbeda-beda, rukun yang dikerjakan tetap sama. Haji ifrad tidak dikenakan denda, sedangkan haji qiron dan tamatu dikenakan denda. Jamaah haji Indonesia 138.082 jamaah atau 68% bergabung dalam kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh KBIHU. Lainnya jamaah mandiri. Jamaah yang mengikuti KBIHU mengikuti program manasik tambahan dari KBIHU. Sementara jamaah mandiri mengikuti bimbingan manasik dari Kemenak dan petugas pembimbing kloter. Pada penyelenggaraan ibadah haji 2023, 156.730 jamaah haji Indonesia atau 73,75% mengambil pilihan nafar awal, kembali dari Mina sebelum terbenamnya matahari dan kembali ke Makkah pada 12 Zulhijjah. Sementara 55.386 jamaah atau 26,25% mengambil pilihan nafar tsani, keluar dari Mina pada 13 Zulhijjah. Pada 2023 ada dua kelompok safari wukuf. Pertama, safari wukuf yang digelar Kantor Kesehatan Haji Indonesia KKHI. Total ada 238 jamaah yang memenuhi syarat kesehatan untuk disafari wukufkan. Terdiri atas 48 jamaah sebagai pasien baring dan 190 jamaah sebagai pasien duduk. Jamaah yang disafari wukufkan setelah proses screening jamaah yang dirawat di KKHI berdasarkan kriteria safari wukuf menggunakan 15 bus, 9 bus duduk diisi 25 orang dan 6 bus baring diisi 8 orang. Kedua, safari wukuf yang digelar PPIH Arab Saudi. Ada 129 lansia dan disabilitas yang sangat terbatas pergerakannya, sehingga tidak bisa melakukan apa-apa. Selama masa puncak haji, mereka ditempatkan pada 5 hotel transit yang berada di 4 wilayah, Syisyah 2 hotel, Jarwal, Raudah, dan Misfalah. Total ada 359 jamaah yang dibadal hajikan pada musim haji 2023, terdiri atas 179 jamaah yang dibadal hajikan karena wafat, 10 diantaranya wafat di embarkasi, dan 1 jamaah haji khusus. Sementara 168 jamaah lainnya wafat saat dalam perjalanan menuju dan di Arab Saudi, baik di Madinah dan Makkah. Selain itu ada 180 jamaah haji yang dibadal hajikan karena dirawat di KKHI dan rumah sakit Arab Saudi serta kondisinya tidak memungkinkan untuk disafari wukufkan. Puncak haji di Armusna salah satu fase penyelenggaraan ibadah haji yang proses penyiapan layanannya menjadi tanggung jawab Masyarik Saudi, seperti akomodasi tenda di Arafah dan Mina, konsumsi, dan bus. PPIH Arab Saudi mencatat ada sejumlah persoalan yang dialami jamaah pada fase Armusna pada 2023, mulai dari keterlambatan pemberangkatan sebagian jamaah dari Musdalifah ke Mina, keterlambatan konsumsi di sejumlah maktab, serta masalah air bersih di beberapa tenda jamaah haji Indonesia. Tidak ada kejadian mati listrik di terowongan Muasyim seperti pada 2022. Syukur pada 2023, meski haji kembali normal, tidak ada kejadian luar biasa, insiden atau musibah Mina yang menelan banyak korban jiwa wafat. Petugas pos kesehatan utama Mina
dan tim gerak cepat kegawat daruratan medis banyak menolong jamaah yang pingsan dan kelelahan di Jamarot. Petugas PPIH Saudi menolong banyak jamaah lansia yang tersesat atau terlepas dari rombongan. Per 5 Juli 2023, dari total 8 jamaah haji yang dilaporkan hilang ke perlindungan jamaah Linjam, 5 jamaah haji diantaranya sudah ditemukan dalam kondisi sakit di rumah sakit dan ada yang telah wafat. Hingga hari ke-13 setelah wukuf di Arafah, 3 orang jamaah haji reguler Indonesia hilang. 1 di Arafah, 1 di tenda Mina, dan 1 di Jamarot. Petugas perlindungan dan keamanan jamaah sudah mencari 3 jamaah yang gaib di rumah sakit, kamar mayat, dan tempat lain sekitar Mekah. Upaya pencarian 3 jamaah yang hilang masih terus dilakukan. Setelah fase puncak haji, jamaah haji Indonesia kembali ke hotel masing-masing di Mekah untuk melaksanakan tawaf ifadah di Masjidil Haram. Setelah tawaf wada, jemaah haji Indonesia gelombang pertama secara bertahap pulang ke tanah air mulai 4 Juli 2023 melalui Bandara Internasional King Abdul Aziz, Jeddah. Sementara jamaah haji gelombang kedua diberangkatkan ke Madinah pada 10 Juli 2023. Mereka akan tinggal selama 8 atau 9 hari di Kota Nabawi sebelum pulang ke tanah air mulai 19 Juli 2023 melalui Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz, Madinah. Dari sisi ibadah, seluruh jamaah haji Indonesia pada 2023 dapat menunaikan rukun haji di Ar-Musna. Namun tetap menjadi pembelajaran, kewaspadaan bagi jamaah dan penyelenggara haji, potensi resiko di tengah banyaknya jamaah haji di Ar-Musna. Semoga jamaah haji Indonesia kembali ke tanah air dengan sehat dan selamat dan menjadi haji mabrur. Subscribe Spirit Haji Mabrur untuk info bermanfaat. Semoga Allah mudahkan ke Baitullah.